Mansaro TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami keluarga besar Mansatu Bojonegoro. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Lantas, di antara sekian manfaat, faedah dan berkah puasa adalah untuk menjadikan orang memiliki sikap ihsan. Anak-anak hadirin sekalian yang saya cintai, apa sih ihsan itu? Dalam bahasa sederhana, ihsan adalah baik. Baik di mata Allah dan baik di mata masyarakat pada umumnya. Dan juga baik terhadap makhluk hidup semacam tanaman ini, binatang, dan semua yang ada. Memang semuanya ini adalah diberikan oleh Allah kepada kita semua dalam rangka untuk fasilitas hidup kita. Akan tetapi ketika kita bicara ihsan, banyak dan hampir semua orang mengatakan saya adalah orang baik. Termasuk yang tidak ahli sholat, termasuk yang mencuri, termasuk yang melakukan kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan, itu mereka tetap beranggapan bahwa mereka adalah baik. Kenapa? Karena mereka mencuri, katanya, aku nyolong, kanggo nyukupi kebutuhan keluarga, dan seterusnya. Makanya sampai dengan hari ini kita masih sering sekali melihat orang yang melakukan kejahatan dengan alasan-alasan seperti ini. Tetapi marilah kita bahas, ihsan itu apa sih? Ketika Rasulullah SAW dalam sebuah majelis didatangi dengan orang yang kelihatannya dari Arabi atau dari jauh, ternyata mereka itu dia menyatakan kepada Rasulullah, mal iman wa mal islam wa mal ihsan. Pada saat Rasulullah ditanya tentang ihsan ini, maka jawaban Rasulullah adalah, ihsan itu adalah anta'buda ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa artinya? Ketika kamu menyatakan ihsan, maka kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka percayalah, yakinlah bahwa Allah lah yang melihat kamu. Ini tata cara ihsan. Artinya apa? Artinya kita harus selalu mengedepankan ibadah lillahi ta'ala. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer, dan segalanya. Kita menjalankan ibadah puasa ini adalah dalam rangka ihsan. Allah tahu kita. Syukur kalau kita bisa pada kualitas utama, yakni kita seakan-akan sholat kita, Ramadan kita, sedekah kita melihat Allah di hadapan kita. Maka kita akan tulus dan ikhlas untuk menjalankan ibadah tersebut. Itu adalah ihsan manusia kepada Allah. Lantas bagaimana dengan ihsannya orang, manusia terhadap sesama? Jelas, ketika kita menyatakan bahwa kita adalah orang baik, maka kita harus bisa merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah SAW, yakni la yu'minu ahadukum hatta ya'rifu haqqa kabirahu wa yuhsinu sahirahu. Inilah yang disebut ihsan. Apa maksudnya? Ketika kita menyatakan ihsan sebenarnya atau beriman sebenarnya adalah kita harus mengetahui hak-haknya orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua itu bisa dikatakan dua. Satu, karena keilmuannya. Yang kedua, karena memang usianya atau struktur keluarganya lebih tua. Ini yang pertama. Yang kedua, dia juga mengetahui dan bisa berbuat baik terhadap orang yang berada di bawahnya. Hadirin anak-anak sekalian yang saya cintai, ketika kita mengetahui haqqa kabirahu, hak-haknya orang yang lebih tua, satu, dihormati dalam hal sikap, dalam hal berbicara, dalam hal duduk, tata krama makan dan lain sebagainya. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah dan agaknya juga cocok dengan tradisi kita. Ketika kita makan, dahulukan orang yang lebih tua. Ketika kita berjalan pada siang hari, orang tua yang ada di depan.
kita yang di belakang. Itu akhlak Rasulullah. Ketika malam hari, kita yang lebih muda yang berada di depan, orang tua di belakang kita. Yang secara modern kita bisa melihat, kalau kita dapat kiriman ucapan terima kasih dari orang yang lebih tua, bagaimana haknya orang tua itu? Kita jawab dengan sama-sama. Makanya kalau ada kemudian orang yang lebih tua mengatakan, terima kasih ya, terus kita jawab, iya, itu menurut saya kurang sopan. Yang lebih sopan adalah sama-sama. Itu. Sekarang ada anak-anak muda yang begitu dapat ucapan terima kasih, kadang cuman ada tanda begini saja. Apa maksudnya? Maka kita lahirkan sekalian dengan ucapan, di dalam teks itu sama-sama. Syukur kalau ditambahi dengan doa, doakan kami Bapak, Ibu, atau Paman, semoga bisa istiqomah dalam menjalankan ini. Ini adalah haknya orang tua. Bagaimana dengan yuhsinu shaghirahu? Haknya anak-anak muda adalah kita cintai mereka, kita sayangi mereka. Sayang dalam hal apa? Ingat, materi bukan satu-satunya cara untuk menyayangi. Bahkan dengan materi banyak orang yang tergelincir dalam pendidikan, dalam pergaulan dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka ketika kita menyayangi anak-anak muda, jangan pernah menganggap hanya materi, tetapi pendidikan, contoh keteladanan, itulah yang utama. Ada jahiliyah pada zaman dulu, tapi ada juga jahiliyah modern. Contohnya orang tua memberikan motor, memberikan mobil, memberikan fasilitas tanpa membarengi dengan keilmuannya, tanpa membarengi dengan akhlaknya. Sehingga anak-anak muda ini terpesona dengan kenikmatan dunia, lupa dengan cara bersyukur, sehingga hidupnya menjadi tidak lebih bermanfaat. Demikian, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita dalam hati dan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.